Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Fadilah. Saya akan mempresentasikan tentang asal mula Pulau Kemaro. Yang pertama adalah tokoh dan karakter. Tokoh yang pertama yang saya akan ceritakan adalah Siti Fatimah. Siti Fatimah merupakan anak dari Paduka Raja Sriwijaya yang mempunyai paras yang cantik, baik hati, dan setia. Yang kedua adalah Tan Buan. Tan Buan adalah anak dari keturunan Raja Cina yang pintar dalam berniaga dan baik hati, ramah, dan selalu menepati janjinya. Yang ketiga adalah Raja Kerajaan Sriwijaya. Ia merupakan sosok raja yang tegas, disiplin, dan ramah kepada pengunjung yang datang. Cerita asal mula Pulau Kemaro. Asal mula Pulau Kemaro berawal dari seorang putri yang bernama Siti Fatimah yang merupakan anak dari Raja Sriwijaya. Lalu datanglah seorang pedagang yang merupakan anak dari Raja Cina yang bernama Tan Buan. Ia ingin berdagang di Kerajaan Sriwijaya. Paduka Raja Sriwijaya pun dengan ramah menyambutnya dan berniat untuk memberi satu syarat jika ia ingin berdagang di sana. Jika dia ingin berdagang di sana, syaratnya adalah 20% penghasilannya per bulan harus diserahkan kepada kerajaan. Tan Buan pun menyanggupinya. Dan Tan Buan pun setiap bulan datang ke Kerajaan Sriwijaya untuk memberi penghasilannya. Lalu pada bulan berikutnya, Tan Buan memiliki dua niat, yaitu untuk memberikan penghasilannya sebanyak 20% dan ingin melamar Siti Fatimah. Raja Sriwijaya yang bercita-cita untuk menikahi putrinya kepada seorang keturunan kerajaan menyetujuinya dengan syarat dia harus membawa 9 peti guci emas yang akan digunakan untuk memahar putrinya. An pun langsung menyanggupinya dan memberi kabar kepada ayahnya yang merupakan seorang raja Cina. Pada besoknya, ayahnya mengirim satu kapal dengan isi 9 guci emas yang ditutupi sawi pada atasnya. Ditutupi sawi pada atasnya dikarenakan takutnya ada bajak laut yang ingin merampok kapal tersebut. Sampainya kapal tersebut datang ke Kerajaan Sriwijaya, Tan Buan langsung masuk dan mengecek 9 guci emas tersebut. Tapi Tan Buan terkaget karena isi guci emas tersebut adalah sawi. Tan Buan dengan kecewa membuang 9 guci emas tersebut ke dalam laut. Pada guci yang ke-9, Tan Buan terpleset dan terkaget bahwa guci emas yang dikiranya sawi itu di dalamnya ada emasnya. Tan Buan dengan rasa bersalah langsung melompat ke dalam laut untuk menyelamatkan 8 guci emas yang tersisa. Lalu Siti Fatimah yang merasa khawatir kepada calon suaminya pun ikut melompat ke dalam laut. Sebelum Siti Fatimah lompat ke dalam laut, dia berpesan kepada dayangnya, "Wahai dayang, jika aku mati di laut ini, maka akan muncullah gundukan tanah yang semakin harinya akan semakin besar." Lalu pada keesokan harinya, si dayang tersebut selalu menghampiri laut tersebut dan menunggu Siti Fatimah. Lalu pada hari esoknya, muncullah gundukan tanah yang semakin hari semakin membesar. Gundukan tanah tersebut akhirnya membentuk sebuah pulau. Masyarakat mempercayai sebuah pulau itu merupakan pulau yang berasal dari kuburan Siti Fatimah dan menamainya menjadi asal mula Pulau Kemaro. Sekian hipnosis cerita yang saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas tentang pesan moral oleh Bagaskoro Cahyadi. Perkenalkan, saya Bagaskoro. Sekarang saya akan menjelaskan pesan moral yang ada pada cerita rakyat Sumatera Selatan, yaitu asal-usul Pulau Kemaro. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah segala sesuatu harus diteliti dulu. Jangan terburu-buru menilai dan mengambil keputusan, karena jika salah mengambil keputusan bisa menyebabkan penyesalan yang besar. Lalu sekarang saya akan menjelaskan desain cover yang telah dibuat oleh kelompok saya. Pada cover ini ada seorang wanita dan seorang pria yang sedang berbicara. Mereka adalah Tan Buan dan Siti Fatimah. Dan di belakang mereka juga terlihat bangunan yang besar, yaitu pagoda yang menjadi ikon dari Pulau Kemaro. Sekian dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Putra Utomo dari kelas R3F. Pada unsur kebudayaan, sistem religi kerajaan tersebut merupakan pusat penyebaran agama Buddha pada abad ke-8 hingga ke abad 12.
Agama yang ada dalam kerajaan Sriwijaya ini sendiri ialah agama Buddha dan agama Hindu. Selanjutnya pada sistem teknologi dan peralatan hidup, adanya peninggalan-peninggalan sejarah pagoda berlantai 9, makam Putri Sriwijaya, kelenteng Hok Jin Ryo, dan kuil Buddha. Pada sistem bahasa, Sriwijaya mengangkat bahasa daerahnya Melayu kuno. Pada sistem mata pencaharian, awalnya penduduk Sriwijaya kebanyakan hidup dengan bertani, akan tetapi karena lokasi Sriwijaya yang terletak di tepi Sungai Musi yang terhubung ke pantai, perdagangan menjadi cepat berkembang. Kemudian perdagangan akhirnya menjadi mata pencaharian pokok Sriwijaya. Sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Pulau Kemaro identik dengan kota Cina dan masyarakat Tionghoa, serta adat istiadat dan kehidupan asli masyarakat Palembang. Dan pada sistem kesenian, daya tarik wisata sejarah yang ada di Pulau Kemaro berupa adanya peninggalan-peninggalan sejarah. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.